acara ini bisa berjalan lancar, saya buka Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam sehat. Pertama dan yang paling utama, tentunya kita panjatkan kita kepada Recording in Tuhan progress. Yang Maha Esa. Rasanya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berdiskusi ya atau sosialisasi Nyuda Perma meskipun secara virtual, mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi dari sosialisasi tersebut. Mudah-mudahan apa yang ingin kita sampaikan Mas Yusuf kemut suaranya. Pak Yusuf suaranya kemut. Oke, baik. Maaf. Baik, Bapak Ibu, pertama saya ulang lagi ya. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul secara virtual dalam acara sosialisasi Nyuda Perma. Mudah-mudahan dengan media virtual ini, Bapak Ibu tetap bisa menangkap apa yang ingin kami sampaikan dari Inkoplit atau dari tim Nyuda Perma. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menangkap. Baik, yang terhormat Bapak Ketua Inkoplit, Bapak Joko Susilo, yang terhormat Bapak Ketua Puskoplit dan jajaran Puskoplit Jawa Barat, yang terhormat Bapak Ibu semua, yang tentunya tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Baik, sebelum kita mulai acara nanti pemaparan materi, mungkin di sini saya akan sedikit mencoba membuka ya, sebelum nanti ada beberapa sambutan mungkin dari Pak Joko, dari Ketua Tim, atau dari perwakilan dari Puskoplit Jawa Barat. Baik, pada pagi hari ini tujuan kita adalah ingin mensosialisasikan Nyuda Perma. Tentunya nanti Nyuda Perma itu apa akan disampaikan oleh Pak Joko Susilo sebagai Ketua Inkoplit. Beliau paham kenapa kita harus segera melakukan formalisasi atau harus segera pindah ke Nyuda Perma. Tentunya nanti ada hal-hal yang memang tidak bisa kita tawar ya. Kenapa kita harus segera beralih ke Nyuda Perma ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara kita akan berakhir nanti pada pukul 12. Mudah-mudahan efektif diskusi dan tanya jawab kita efektif, baik penyampaian materi maupun sesi tanya jawabnya. Baik, selanjutnya Pak Joko Susilo, apakah sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Oh, masih di mute Pak Joko. Pak Joko belum terdengar suaranya. Belum, Pak? Belum terdengar suaranya. Baik, mungkin sambil menunggu Pak Joko, mungkin nanti akan yang menyampaikan materi, pemaparan materi adalah Mas Audit dari konsultan asuransi kami. Kemudian nanti ketua tim kita adalah Pak Beni Edi ya. Pak Beni Edi ya. Halo, Pak Yusuf. Oke, baik Pak Joko. Ya. Suaranya sudah terdengar jelas, Pak. Oke. Nah, baik Pak, saya perkenalkan sebentar Pak ya. Ya, boleh Pak, boleh silakan. Jadi nanti yang menyampaikan materi adalah ada Mas Audit sebagai tim konsultan asuransi Nyuda Perma nanti. Kemudian nanti Pak Beni Edi sebagai ketua tim, mungkin beliau akan memberikan sambutan di akhir acara nanti ya untuk mensupport atau mendorong Bapak Ibu semua untuk segera beralih ke Nyuda Perma ini. Baik, untuk mempersingkat waktu dan Pak Joko juga sudah terhubung dan suaranya sudah bisa terdengar dengan jelas. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Inkoplit ya. Ketua Inkoplit Pak Joko Susilo. Waktu dan layar saya persilahkan Pak Joko. Baik, pertama-tama kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Salam sejahtera dan salam sehat. Salam sehat semuanya. Amin. Semoga Bapak Ibu tetap sehat dan jangan sampai terpapar COVID-19. Amin. Amin. Karena kondisi perkembangan COVID yang masih tetap menggila, maka
tidak ada cara lain, kita harus melakukan pertemuan ini secara virtual. Mohon bisa dimaklumi. Semoga dalam perjalanan rapat kita secara virtual ini tidak ada gangguan interkoneksi internet, jadi semuanya saya berharap bisa lancar. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus dan pengawas Puskopdit Jawa Barat, yang kami harapan karena bagian pemasaran kurang mendukung. Yang kedua, yang kami hormati para rekan-rekan pengurus atau pengawas atau yang mewakili pihak manajemen dari Koperasi Kredit anggota Puskopdit Jawa Barat yang hari ini sudah ikut dalam pertemuan ini. Yang kami hormati Pak Beni, lalu Pak Aditya, Pak Samsudin, dan Pak Yusuf selaku tim Nyuda Perma yang terus-menerus bekerja keras untuk melakukan sosialisasi Nyuda Perma ini pada rekan-rekan Gerakan Koperasi Kredit seluruh Indonesia. Mengapa ini kita pilih? Saya kira pada saat beberapa saat yang lampau, saya kurang tahu berapa minggu sudah lewat, Inkopdit dengan tim Nyuda Perma sudah menyampaikan kepada rekan-rekan pengurus dan pengawas serta manajemen di Puskopdit Jawa Barat mengenai bagaimana itu Nyuda Perma, yang memang ini merupakan salah satu strategi kita semua, Bapak Ibu, agar Daperma itu menjadi leha, punya status badan hukum. Dan secara badan hukum kita sudah punya, yaitu kita mengakuisisi dari suatu PT yang bergerak di bidang pialang asuransi, sudah kita beli semua, tetapi karena pesertanya itu belum ada, maka melalui Nyuda Perma itu kita sosialisasikan. Dan prosesnya nanti itu kita akan di fit and proper test oleh pihak OJK, sehingga secara legal kita sudah punya, tapi secara operasional harus mendapatkan izin dari OJK. Nah, dari hal itulah kemudian kami minta rekan-rekan seluruh peserta Daperma dan juga yang belum menjadi peserta Daperma agar segera bergabung. Pada sosialisasi yang pertama mengenai Nyuda Perma itu masih bicara soal filosofi, prinsip dasar, dan seterusnya. Dan kemudian sekarang itu sudah masuk sampai aspek teknisnya. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Aditya, bagaimana proses detailnya itu, karena semua bisa menggunakan teknologi digital. Jadi semuanya menurut pengamatan saya, karena waktu sosialisasi Nyuda Perma dengan teman-teman Puskopdit Jakarta, itu kami mendengarkan seluruh paparan Mas Aditya, semuanya sangat gampang sekali. Nah, memang bagi teman-teman yang belum menggunakan fasilitas IT juga masih disediakan sarana untuk pakai Excel. Kalaupun tidak, bisa menghubungi langsung. Sehingga ini semua dipermudah agar Bapak Ibu sekalian tidak mengalami kesulitan nantinya dalam memproses proses administrasinya. Kalaupun nanti mengalami kesulitan, pihak Puskopdit Jawa Barat saya kira bisa mendampingi, bisa membantu bagaimana caranya agar itu segera bisa dijalankan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita itu tidak akan terkena penalti dari pihak OJK dari aspek regulasinya. Karena menurut keterangan Pak Yusuf dan Pak Aditya, kalau Daperma dijalankan terus dengan model seperti sekarang, kita itu akan terkena penalti pidana. Dan itu yang repot pasti nanti pengurusnya dan pengawas bisa masuk penjara. Belum denda rupiahnya. Ini mengkhawatirkan. Karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada teman-teman dari Nyuda Perma, komitenya yang terus bekerja keras hampir
lebih dari 10 bulan terus-menerus bekerja untuk memproses Yuda Perma ini, Bapak Ibu sekalian. Kabar terbaik yang mungkin baik juga saya sampaikan kepada rekan-rekan pengurus primer, bahwa nanti itu soal premi itu jauh lebih rendah daripada yang ditawarkan oleh pihak Aksa tempo hari. Dan tidak ada pengecualian-pengecualian yang kemarin waktu awal mula Bapak Ibu mengikuti juga sosialisasi dengan pihak Inkopdit, Daperma, dan Aksa, itu berbeda. Maka saya berharap karena fasilitas yang sangat bagus ke depan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu segera untuk bergabung sehingga kami bisa segera juga memproses untuk izin OJK. Dengan demikian, ke depan ini akan memberikan layanan-layanan terbaik bagi seluruh anggota kita. Sekali lagi, kalau ada kesulitan teknis, silahkan bicarakan dengan Puskopit Jawa Barat. Kalaupun tidak, pasti teman-teman dari Yuda Perma itu akan membackup, membantu. Sehingga diharapkan Bapak Ibu, kalau bisa dalam waktu paling lama itu 1 bulan ini, silahkan segera memproses untuk bisa memberikan layanan terbaik nanti kepada para anggota sekalian. Selamat mengikuti sosialisasi ini, dan selanjutnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesediaan seluruh rekan-rekan pengurus, pengawas, manajemen Puskopdit Jawa Barat, dan juga teman-teman para anggota Puskopdit Jawa Barat yang bersedia mengikuti acara hari ini. Selamat, dan semoga ini memberikan kabar yang baik, kabar gembira Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Joko. Salam sehat juga Pak. Semoga Bapak juga tetap sehat supaya bisa terus memberikan kontribusi untuk perkembangan gerakan koperasi Indonesia ini, khususnya di Koperasi Jawa Barat dan Inkopdit. Baik, saya ingin menyimpulkan sambutan dari Pak Joko tadi bahwa urgensi kenapa kita harus segera melakukan migrasi ke Yuda Perma. Pertama mungkin dari aspek legal ya, supaya kita legal. Kalau kita punya lembaga atau punya kegiatan yang legal, tentunya kita bisa nyaman. Kemudian kita terhindar dari sanksi hukum yang tadi sudah Pak Joko sampaikan. Sanksi hukum itu ada hukum pidana ya. Kemudian sanksi denda. Dendanya itu ratusan triliun Bapak Ibu, nggak tanggung-tanggung kalau memang kita terkena dari sisi pidana tersebut kita kena denda juga. Maka kalau misalnya Inkopdit kena denda triliunan, maka tentunya dampaknya akan ke kita semua ya, ke Puskopdit dan ke koperasi-koperasi kita di bawah Puskopdit, dan tentunya ke anggota juga. Baik, untuk itu makanya sepakat bahwa sesuai dengan yang dikatakan Pak Joko, kita mudah-mudahan bisa segera beralih ke Yuda Perma untuk keamanan kita, untuk ketenangan kita, dan supaya kita terhindar dari risiko yang tadi disampaikan oleh Pak Joko. Baik, selanjutnya mungkin sambutan dari perwakilan dari Puskopdit Jawa Barat ya. Saya dapat informasi ini akan diwakili oleh Bapak Parulian selaku Bendahara Puskopdit Jawa Barat. Baik Pak Parulian, waktu dan layar saya persilahkan Bapak untuk memberikan dukungan, kemudian support kepada seluruh anggota Puskopdit Jawa Barat. Waktu dan layar saya persilahkan Pak Parulian. Terima kasih Pak Yusuf atas kesempatan pada pagi hari ini. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, puji dan syukur kalau hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam media virtual ini. Pertama kali saya ucapkan terima kasih untuk Pak Joko sebagai Ketua Inkopdit Indonesia dan motor penggerak dari Yuda Perma ini. Saya ucapkan selamat datang juga untuk teman-teman pengurus dari Puskopdit Jawa Barat. Kemudian terima kasih juga untuk tim sosialisasi Yuda Perma, dan yang saya banggakan terutama teman-teman dalam gerakan Koperasi Jawa Barat. Selamat pagi semuanya. Saya mewakili pengurus dari Puskopdit Jawa Barat hari ini menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Yuda Perma.
pada intinya seperti yang disampaikan oleh Pak Joko, New Daperma ini adalah bentuk baru dari Daperma yang sebelumnya kita lakukan. Dan setelah kita coba bedah dan kita lihat, ternyata banyak manfaat yang dapat kita terima dari New Daperma ini. Beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, di gerakan koperasi kita tahu bahwa ada 5 wajib. Ada 5 wajib, yaitu pendidikan, interlending, audit, Daperma, dan solidaritas. Nah, Daperma ini kalau kita coba lihat ada 2 yang di cover, yaitu PPA, kemudian sama dengan SDA. Nah, di sini sebenarnya Daperma itu mencoba untuk mengcover tabungan dari teman-teman anggota dalam bentuk simpanan duka anggota, dan untuk pinjaman itu di-cover dalam bentuk PPA. Jadi manfaat yang diberikan dari Daperma ini amat sangat berharga bagi gerakan koperasi Indonesia, terutama untuk Jawa Barat, sehingga anggota pun merasa nyaman ketika melakukan pinjaman dan merasa nyaman ketika melakukan simpanan. Kalau kita lihat sebelumnya Daperma lama, kalau kita simpanan itu hanya di-cover hanya 30 juta rupiah. Nah sekarang kalau dari New Daperma yang di-cover itu 300 juta rupiah. Luar biasa ya, perbedaan hampir berapa, 100 kali, hampir 10 kali lipat, 100 kali lipat ya, dari 30 juta ke 300 juta. Kalau kita lihat artinya anggota ketika menabung itu menjadi nyaman, dan itu merupakan satu kelebihan kita semua, bahwa ketika kita meminjam, ketika kita menabung di koperasi, semua aman dan semua nyaman. Itulah kelebihan yang bisa diberikan dari gerakan koperasi ini, dan itu merupakan salah satu alternatif ketika kita menabung di bank, semua kan merasa aman. Nah, kenapa? Ini sudah coba dibuat dari New Daperma ini, bahwa kita pun juga aman, bahwa koperasi itu juga aman. Jadi, ya semoga dengan sosialisasi yang akan disampaikan ini, itu menjadi virus yang positif ke seluruh gerakan koperasi di Jawa Barat, supaya semua ikut Daperma. Ya, setelah saya dapat data dari pengelola di Puskopbid Jawa Barat, bahwa peserta Daperma kita di Jawa Barat itu baru 20 primer. Dari 84 baru 20 primer, alangkah belum sempurnanya kita, artinya kita bergotong royong, kita bekerja sama itu belum semuanya aktif untuk ikut serta dalam program Daperma yang bagus seperti ini. Jumlah uang yang premi kita bayarkan tahun lalu itu baru 209 juta rupiah. Artinya kurang lebih 209 juta rupiah itu juga masih punya peluang kita nanti dari pengurus Puskopbid Jawa Barat untuk mensosialisasikan atau untuk membuat regulasi agar semua teman-teman primer itu ikut serta dalam program New Daperma ini. Ya, semoga teman-teman juga bisa menularkan virus positif ini agar New Daperma ini menjadi sesuatu yang baik dan semua anggota di Puskopbid Jawa Barat itu bisa ikut serta dalam program yang baik ini. Karena setelah kami lihat juga keuntungannya juga luar biasa, preminya murah, kemudian juga nanti ada bagi hasil yang akan dikembalikan ke primer sebesar 3%. Ya, itu global yang saya coba baca dan saya coba lihat. Sekarang marilah teman-teman primer kita ikuti acara yang bagus ini dari tim dari New Daperma ini. Semoga dengan acara sosialisasi ini kita semua semakin mengerti, semakin memahami bagaimana proses New Daperma yang lebih praktis, lebih baik, dan lebih menguntungkan bagi kita semua. Dan marilah kita sebarkan hal-hal baik ini ke teman-teman primer yang lain, bahwa kalau kita mau maju, kita mau kuat, koperasi kita, gerakan kita, marilah kita bersatu dalam mendukung New Daperma ini. Selamat pagi, selamat mengikuti teman-teman. Semoga New Daperma ini membawa hasil yang lebih baik. Terima kasih, salam sehat. Selamat mengikuti semua. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Parulian, terima kasih luar biasa Pak sambutannya dan dukungannya Pak ya.
betul yang dikatakan Pak Parolian bahwa New Perma ini tentunya akan memberikan kenyamanan keamanan. Kenapa begitu? Karena dari sisi nilai kita bisa mengcover lebih tinggi. Kemudian dari sisi keamanan tentunya kita diawasi oleh regulasi ya, OJK, diawasi oleh hukum, dan kita kalau sudah namanya sudah diawasi OJK maka kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang keluar dari ketentuan-ketentuan perasuransian. Kita sudah legal Bapak Ibu. Saya pastikan kita sudah legal, kita sudah kerjasama co-broking dengan perusahaan asuransi. Sambil menunggu izin OJK keluar, maka kita sudah bisa mulai untuk operasional New Perma ini. Baik, terima kasih Pak Parolian. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja ke sesi pemaparan materi sosialisasi New Perma. Di sini ada tim dari konsultan asuransi, ada Pak Samsudin, ada Mas Audit, ada Mas itu lagi, mungkin dia masuk atau tidak, saya kurang tahu, saya cek dulu. Tapi yang pastinya di sini ada Pak Samsudin dan Mas Auditya dari konsultan asuransi yang akan menyampaikan, mungkin nanti akan banyak diskusi dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Baik, saya panggil dulu Mas Audit, apakah bisa tes suaranya? Ya, masuk ya Pak Yusuf ya. Ya, baik Mas Audit, suaranya sudah terdengar yang jelas. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu dan tempat, waktu dan layar saya persilakan ke Mas Audit untuk menyampaikan pemaparan materi sosialisasi New Perma. Baik Bapak Ibu, selamat menyimak dan silahkan disimak baik-baik. Kemudian kalau memang dalam perjalanan Bapak Ibu ketika menyimak pemaparan materi dan Mas Audit ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis saja di chat, nanti saya akan rekap, kemudian nanti di sesi tanya jawab saya akan mengulang pertanyaan Bapak Ibu untuk bisa dijawab oleh Mas Audit. Baik Mas Audit, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu ya. Semoga kita sehat selalu. Mungkin mohon izin saya share screen terlebih dahulu ya. Baik, sudah terlihat dengan jelas ya Bapak dan Ibu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan Bapak dan Ibu ya, nama saya Muhammad Auditya Brilian. Nah ini saya kebetulan saat ini menjadi salah satu direktur di PT Pialang Asuransi Nasional Indonesia, dalam hal ini selaku konsultan asuransi ya dari pembentukan New Perma ini. Nah, selain daripada pengalaman saya tersebut, saya juga saat ini aktif mengajar ya sebagai akademisi di Pialang Asuransi, di Asosiasi Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi Indonesia. Nah, sifatnya seperti sertifikasi itu ya Bapak dan Ibu ya. Saat ini saya juga telah memiliki 5 gelar terkait dengan sertifikasi terkait dengan perasuransian gitu ya, dan kebetulan S2 saya juga inline dengan risk management yang berkaitan dengan perasuransian. Kira-kira seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, seperti yang tadi sudah disinggung ya oleh Pak Joko sebelumnya. Nah, kenapa sih dari sisi urgensinya gitu ya? Kenapa kok harus segera beralih ke New Perma gitu ya? Kalau Bapak dan Ibu perhatikan bahwa sebetulnya kalau mengacu ke Undang-Undang 40 tahun 2014 gitu ya, bahwa mengacu ke pasal 73 ayat 1, nah dijelaskan bahwa apa yang telah dilakukan Daperma selama ini itu melanggar ketentuan Undang-Undang Perasuransian. Nah, ganjarannya apa? Nah, ternyata di undang-undang tersebut dijelaskan bahwa nah ini ada denda pidana gitu ya, dengan pidana kurungan 15 tahun atau denda uang ya paling banyak 200 miliar rupiah. Nah, karena memang apa yang dilakukan Daperma ini adalah seperti perusahaan asuransi gitu ya Bapak dan Ibu, karena menerima premi, menerima sejumlah uang dan akan berjanji untuk membayarkan apabila terjadi klaim, kira-kira seperti itu gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, dalam konteks itu memang ini memang regulasinya karena industri keuangan kan ini masuknya dalam industri keuangan non bank ya kalau di OJK ya. Nah, memang harus diawasi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan memang compliance-nya ya highly regulated ya. Jadi memang compliance-nya sangat berat gitu ya Bapak dan Ibu ya. Sehingga memang kita harus comply apa yang dilakukan sama Daperma belakangan ini gitu ya, beberapa tahun ini memang tidak sesuai dengan regulasi tersebut. Akhirnya memang terdorong lah bahwa oke, kita harus segera merubah nih bentuk formasi Daperma ini ya untuk menjadi sesuatu yang legal, karena kita juga pengen bisnis ini nyaman gitu ya Bapak dan Ibu.
Lalu kami masuk nih dari PANI gitu ya, mencoba untuk melihat secara lebih komprehensif lah. Setelah kami coba melihat secara lebih komprehensif, ternyata permasalahannya bukan hanya di sisi regulasi Bapak dan Ibu ya. Jadi setelah kami coba lakukan pengecekan kembali bahwa besaran premi yang dikumpulkan dari seluruh Indonesia itu lebih kurang di tahun 2020 adalah 110 miliar. Nah, dalam konteks 110 miliar itu apabila kami coba hitung ulang gitu ya Bapak dan Ibu ya, bahwa ternyata resiko yang sudah dikelola oleh Daperma ini besarannya sekitar 169 triliun. Nah, sebagaimana yang Bapak dan Ibu ketahui bahwa 169 triliun itu bukan angka yang sedikit ya Bapak dan Ibu ya. Jadi memang angkanya sangat besar sekali gitu ya. Apa yang terjadi apabila nanti ada klaim katastrof gitu ya. Katastrof ada klaim yang memang sifatnya masif gitu ya, seperti gempa di tsunami di Aceh atau likuifaksi di Palu, lalu juga banyak kejadian-kejadian gempa bumi dan lain sebagainya yang bisa ada berpotensi untuk menyergut nyawa yang sifatnya banyak. Nah, kalau misalnya terjadi klaim dalam 1 tahun itu jumlah frekuensi klaimnya sangat tinggi atau mungkin sangat masif gitu ya. Nah, tentunya Daparma harus menyediakan uang yang juga nggak sedikit ya gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, berpotensi juga bisa mengeluarkan biaya klaim itu sampai dengan triliunan juga. Nah, dalam kasus ini tentunya tidak sehat ya untuk cash flow perusahaan gitu ya. Nah, mungkin saya sedikit memberikan gambaran untuk Bapak dan Ibu. Kenapa sih perusahaan asuransi bisa gitu ya menghandle risiko yang sebegini besarnya gitu ya. Nah, kalau boleh saya cerita sedikit bahwa di perusahaan asuransi itu memang ada skema namanya reasuransi. Nah, reasuransi itu adalah perusahaan asuransinya dari perusahaan asuransi. Artinya backup di belakangnya ya Bapak dan Ibu ya. Dan bahkan di beberapa kasus juga, nah ada juga perusahaan reasuransi nih atau biasanya mereka sebut dengan retrosesi. Nah, retrosesi dan reasuransi ini ada di mendukung salah satu atau beberapa perusahaan asuransi gitu ya. Mereka akan melakukan pengelolaan tersebut gitu Bapak dan Ibu. Mereka akan relay sama statistik gitu ya. Dan tentunya ada dukungan dengan reasuransi. Artinya apa? Apabila terjadi klaim, yang menanggung klaim ini sebetulnya tanggung renteng di belakang. Sehingga dari sisi performance keuangan, cash flow dan lain sebagainya, nah itu cenderung perusahaan asuransi lebih stabil gitu ya, sepanjang memang reasuransinya dikelola dengan baik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sayangnya, nah Daperma belum masuk ke backup layer belakangnya. Nah, ini yang memang bukan hanya dari sisi regulasi ya, tapi juga dari sisi cash flow dan manajemen risikonya. Nah, ini perlu kita lihat bahwa ini harus disegerakan nih Bapak dan Ibu karena memang sudah berpotensi untuk tidak sehat lah ke depannya kalau memang diteruskan lebih lanjut gitu ya. Nah, akhirnya ini juga mendorong sebetulnya untuk bentuk sebetulnya New Daperma ini gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kalau boleh saya ceritakan lagi bahwa seperti yang menambung tadi cerita dari Pak Joko bahwa akhirnya dari tim Inkopdit melalui komisi formalisasi New Daperma membentuk menunjuk PT Rimas gitu ya yang bentuknya perusahaan pialang asuransi gitu ya. Nah, kami memang sudah melakukan nih Bapak dan Ibu coba melihat dari berbagai alternatif gitu ya, mulai dari bentuk perusahaan asuransi, mau bentuk perusahaan pialang asuransi, perusahaan penjaminan dan lain sebagainya, berbagai opsi itu memang opsi yang terbaik adalah bentuk perusahaan pialang asuransi. Nah, kalau saya boleh cerita lagi bahwa perusahaan pialang asuransi itu mengacu ke undang-undang yang sama di Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 dijelaskan bahwa perusahaan pialang asuransi ini adalah mewakili dari tertanggung atau pemegang polis. Kalau boleh saya analogikan seperti lawyer lah ya dalam hal ini. Jadi memang nanti membantu Bapak dan Ibu gitu ya untuk proses perasuransian. Nah, membantu di sini prosesnya panjang gitu Bapak dan Ibu, mulai dari proses penutupan asuransi sampai dengan proses penyelesaian klaim, terus melakukan mediasi dan lain sebagainya. Nah, memang role-nya cukup banyak sekali gitu ya Bapak dan Ibu perusahaan pialang asuransi ini gitu ya. Memang bentuknya sebagai penengah dan memang berisi dari orang-orang yang ahli. Nah, mungkin dari sini Bapak dan Ibu sudah terpikir gitu ya, loh terus bedanya sama agen asuransi apa kok seperti penjelasannya seperti agen asuransi ya. Nah, di undang-undang yang sama juga dijelaskan bahwa perusahaan pialang asuransi ini berbeda dengan agen asuransi. Agen asuransi itu bertindak atas nama pemegang polis atau
penerbit polis, dalam hal ini perusahaan asuransi ya. Agen itu, saya ulangi ya, agen itu adalah bertindak atas nama penerbit polis, dalam konteks ini adalah perusahaan asuransi. Nah, kalau perusahaan pialang asuransi ini bertindak atas nama pemegang polis. Nah, dalam konteks ini adalah tertanggung, dalam konteks ini juga adalah Bapak dan Ibu nih selaku pemegang polis gitu ya, sebagai anggota koperasi juga. Nah, standing legalnya berbeda dalam konteks ini karena memang dia bertindak atas nama si agen ini bertindak atas nama perusahaan asuransi, maka dia hanya boleh bekerja sama dengan satu perusahaan asuransi. Nah, kalau perusahaan pialang asuransi karena memang bertindak atas nama pemilik polis, dalam hal ini bertindak atas nama Bapak dan Ibu, nah memungkinkan untuk kita bisa bekerja sama dengan lebih dari satu perusahaan asuransi. Nah, kita juga bisa karena memang terdiri dari orang-orang yang memang punya kapabilitas gitu ya. Kita coba bisa membuat produk yang secara tailor made. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita coba membuat produk yang memang bisa sesuai dengan Bapak dan Ibu. Karena biasanya kalau agen asuransi kan dia akan menggunakan produk-produk memang yang sudah ada di update di market gitu ya, memang yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Lalu dia coba jual produk tersebut gitu ya. Nah, kalau sebagai perusahaan pialang asuransi, nah kita bisa membuat produk ini secara custom. Nah, hal inilah akhirnya kita juga mendorong bahwa oke, kita buat produk yang custom nih sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, produknya seperti apa sih? Nah, mungkin ini produk yang sudah kami build secara custom gitu ya buat seluruh member dari Inkopdit, Puskopdit, Primer dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya coba akan membandingkan satu persatu poin per poin gitu ya dari produk existing Daperma supaya nanti Bapak dan Ibu punya pembanding secara apple to apple. Kira-kira seperti itu. Nah, saya bahas satu persatu ya Bapak dan Ibu ya. Tentunya nomor pertama adalah terkait dengan badan hukum. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Daperma ini memang belum berbadan hukum gitu ya, existing Daperma. Nah, dalam konteks New Daperma karena memang nanti kita sudah comply dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan, terus dari PPATK gitu ya, terus dari Kementerian Keuangan dan sebagainya, dari regulator, nah kita akan berbisnis lebih nyaman gitu ya, karena memang dalam konteks ini apabila kita sudah legal, nah negara bisa hadir nih dan ada implikasi-implikasi lainnya seperti nanti terkait dengan perpajakan dan lain sebagainya. Nah itu juga lebih kondisinya akan jadi lebih baik lah. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu yang nomor 2 adalah pembayaran premi ya. Kami memahami bahwa existing Bapak dan Ibu kan melakukan pembayaran premi 0,65 per mil ya, atau per 1000 gitu ya. Nah, kami coba negosiasikan dengan perusahaan asuransi, melihat dari data-datanya yang memang kami bisa olah gitu ya. Coba melihat demografi singkat gitu ya yang ada di anggota sekarang. Nah, setelah negosiasi tersebut, nah kita bisa memungkinkan untuk kita menurunkan tarif ya yang semula 0,65 per mil per bulan. Nah, sekarang menjadi 0,65 per mil per bulan menjadi 0,5 per mil per bulan. Nah, ada penurunan 0,15 per mil. Nah, ini tentunya akan memudahkan Bapak dan Ibu ya dalam proses penghematan biaya premi gitu, tanpa mengurangi dari nilai benefitnya. Lalu berikutnya terkait dengan usia gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, terkait dengan usia kami juga melakukan beberapa perluasan gitu ya, memungkinkan Bapak dan Ibu untuk mendapat jaminan lebih tinggi gitu ya. Nah, contohnya dalam nilai pinjaman gitu ya. Nah, ini pagu pinjamannya yang semula dari usia 17 sampai 60 adalah 100 juta. Nah, sekarang menjadi 300 juta. Begitu juga di simpanan yang tadinya 30 juta menjadi 300 juta. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit ya terkait dengan pagu ini. Pagu ini sifatnya hanya patokan ya Bapak dan Ibu ya, dalam konteks Bapak dan Ibu berhak menggunakan seluruhnya, berhak juga untuk menggunakan sebagian, nanti dikembalikan lagi kebijakan dari Bapak dan Ibu gitu ya. Ya tentunya kalau misalnya dipakai secara sesuai dan maksimal ya, memang nanti kalau misalnya terjadi sesuatu klaim gitu ya, nah itu bisa bisa mengcover ya mungkin sisa hutang dan lain sebagainya yang memang masih outstanding ya yang ada di koperasi Bapak dan Ibu gitu ya. Namun demikian nanti dikembalikan lagi ke kebijakan ke koperasi masing-masing. Dan mungkin saya jelaskan juga bahwa pagu ini adalah kalau di kondisi dari New Daperma, nah sifatnya adalah case by case gitu ya Bapak dan Ibu. Yang maksud dengan case by case automatic cover gitu ya. Nah, artinya apa? Nah, setiap orang yang mau masuk ini kalau misalnya masuk dengan ketentuan-ketentuan ini tidak ada
pemeriksaan lanjutan lah atau seleksi resiko lanjutan. Kalau bahasa asuransinya itu tidak ada underwriting proses lanjutan ya. Namun demikian bukan berarti kalau misalnya ada pagu yang mungkin lebih tinggi gitu ya, misalnya ada orang yang melakukan pinjaman senilai 1 miliar gitu ya, terus tidak bisa gitu. Nah, sebetulnya tetap bisa Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang melakukan pinjaman 1 miliar dan ingin di cover 1 miliar, nanti diajukan saja ke kami. Nah, skema pengajuannya namanya case by case gitu ya. Nanti kami akan mintakan persetujuan terlebih dahulu kepada perusahaan asuransi. Nah, begitu mereka menyetujui misalnya debitur A atau anggota A melakukan pinjaman 1 miliar dan ingin di cover 1 miliar, ya nanti basis dari perhitungan premi maupun benefitnya basisnya adalah dari 1 miliar. Nah, kira-kira seperti itu. Namun kalau balik lagi ke pagu-pagu ini, Bapak dan Ibu, yang 300 juta ini, nah itu Bapak dan Ibu, kita tidak perlu lagi menunggu persetujuan perusahaan asuransi sepanjang memang mengikuti ketentuan yang ada di sini semua gitu ya Bapak dan Ibu ya, mengikuti ketentuan di sini semua. Nah di sini semua ya. Nah ini memang sudah langsung bisa pre-approve lah sama perusahaan asuransi. Kira-kira seperti itu. Nah di usia 61 sampai 65 kami juga melakukan perluasan ya. Jadi limitnya lebih tinggi yaitu sampai dengan 200 juta. Begitu juga di usia 66 sampai 75 bisa sampai 20 juta ya total pagunya masing-masing 10 juta. Nah berikutnya terkait dengan pengecualian gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah mungkin saya bisa akui bahwa memang di Daperma Existing itu kan tidak ada pengecualian ya karena memang mengedepankan sifat kekeluargaan. Namun demikian dalam konteks perusahaan asuransi gitu ya memang sangat wajar jika ada pengecualian karena memang Bapak dan Ibu saat membeli polis apapun pasti ada pengecualian gitu. Nah, pengecualiannya apa saja sih? Nah, ini ada beberapa poin penting pengecualian ini. Yang pertama adalah saat nyudah perma nanti, nah ini di polis itu adalah pengecualian apabila bunuh diri. Nah, memang perbuatan melukai diri sendiri, nah ini tidak masuk dalam jaminan. Lalu HIV dan AIDS ini juga tidak masuk, lalu perbuatan melawan hukum itu juga tidak masuk. Nah, mungkin saya berikan contoh perbuatan melawan hukum ini seperti Bapak dan Ibu ini misalnya ada anggota yang melakukan perbuatan kriminal gitu ya, melakukan perbuatan melawan hukum dan ternyata yang bersangkutan meninggal dunia gitu ya saat melakukan kejadian tersebut gitu ya. Nah, hal tersebut karena trigger poinnya adalah perbuatan melawan hukumnya ya dalam konteks ini misalnya mencuri atau dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sampai akhirnya meninggal dunia, nah itu tentunya tidak bisa dijamin oleh perusahaan asuransi. Yang berikutnya adalah kondisi COVID-19 gitu ya. Nah ini memang unfortunately mungkin dalam waktu dekat ini kita belum bisa di cover gitu ya kondisi COVID-19 ini apabila meninggal dalam kondisi COVID-19. Nah mungkin tapi izinkan saya mungkin menjelaskan terlebih dahulu gitu ya Bapak dan Ibu ya. Dalam konteks ini Bapak dan Ibu, COVID-19 memang market asuransi dan market reasuransi secara secara di Indonesia dan maupun global gitu ya memang mengalami klaim yang luar biasa besar gitu ya. Klaimnya nggak main-main gitu ya karena memang nilai klaimnya sangat-sangat tinggi gitu ya nilai klaimnya. Nah atas dasar tersebut memang perusahaan asuransi dalam konteks ini dan perusahaan asuransi masih bersifat wait and see ya. Jadi masih melihat dari perkembangan dari COVID-19 ini secara statistically dan juga dari dari action dari pemerintah. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu ketahui tentunya di Indonesia juga angka COVID ini juga tidak main-main ya Bapak dan Ibu ya. Jumlahnya sangat tinggi dan memang masih dilihat sangat sulit untuk dikontrol. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, atas dasar tersebut memang perusahaan asuransi masih wait and see terlebih dahulu karena memang kami sudah meminta untuk melakukan perluasan jaminan apabila meninggal karena COVID-19 gitu ya. Nah, tapi apakah pengecualian ini bersifat permanen gitu ya? Mungkin saya konfirmasi bahwa pengecualian COVID-19 ini tidak bersifat permanen gitu ya Bapak dan Ibu ya. Tentunya kami berharap nanti dengan semakin banyaknya nanti anggota yang masuk, nah akan melengkapi nanti data demografi dan statistik yang ada di sistem kami gitu ya. Nah, dari situ nanti kami akan ajukan sebagai data-data tersebut yang tentunya yang sudah precise gitu ya, data-data demografinya. Nah, kami akan coba ajukan kepada perusahaan asuransi gitu ya untuk meminta perluasan COVID-19 jika memang memungkinkan. Misalnya contoh loss rasionya rendah, lalu juga ternyata juga masih banyak yang range usianya merata gitu ya, tidak berat di usia tertentu. Nah, itu contoh statistik-statistik itu. Nah, memang statistik itu belum dimiliki oleh existing Daperma gitu ya, karena memang basis perhitungannya kan cukup berbeda gitu ya Bapak dan Ibu. Kalau sebelumnya kan basisnya dari Maki Kredit gitu ya,
atau bagi saldo gitu ya. Nah sekarang kan memang basisnya orang per orang gitu ya. Jadi memang kita harus punya data orang per orang tersebut secara lebih presisi. Nah dalam konteks itu memang belum ada. Nah jadi rencana kami ke depannya, jadi nanti kalau misalnya sambil berjalan data-data tersebut masuk, nah kami hitung secara statistik masih oke, nah itu akan jadi kami akan mintakan jaminan tambahan ya kepada perusahaan asuransi termasuk jaminan COVID dengan consideration tanpa ada penambahan biaya dan lain sebagainya. Nah itu masih dalam proses gitu ya Bapak dan Ibu, namun mungkin dalam beberapa bulan ke depan, nah jaminan COVID-19 ini masih belum bisa kita cover gitu ya. Tapi kalau once memang sudah memungkinkan pasti kami akan sampaikan juga, dan kami sudah menjadi top priority kami lah untuk memperluas produk tersebut gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah mekanisme pembayaran. Nah, mekanisme pembayaran tidak ada perubahan. Jadi mekanisme pembayaran maksimal dibayarkan tanggal 15 di bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya ada deklarasi di tanggal 1, di tanggal 5 gitu ya, di bulan Juli ini pembayaran preminya tetap maksimal di tanggal 15. Tapi tentunya kan semua nanti invoice ada langsung dari sistem gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, tentunya kalau misalnya Bapak dan Ibu membayar lebih cepat, nah itu tentunya akan lebih baik, kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya adalah terkait dengan dukungan sistem informasi yang terintegrasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa existing Daperma itu masih belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi, gitu ya. Nah, dari hal tersebut karena memang kami melihat dari jumlah anggotanya yang cukup besar gitu ya, dan memang nanti orang per orang gitu ya, sepertinya kami melihat bahwa sistem informasi sudah menjadi hal yang urgent gitu ya, untuk manajemen file, termasuk manajemen nanti jika ada klaim gitu ya, terus manajemen juga pengajuan asuransi dan lain sebagainya, termasuk polis ya, karena memang polis itu atau sertifikat asuransi nanti diterbitkan per individu Bapak dan Ibu. Jadi setiap orang per orang akan memiliki polis masing-masing gitu ya, per orang per produk. Jadi kalau misalnya satu orang itu punya 2 produk asuransi, misalnya simpanan dan pinjaman, nanti yang bersangkutan akan punya dua polis asuransi. Begitu juga yang bersangkutan itu misalnya juga anggota dari koperasi yang lain gitu ya, misalnya ada menjadi anggota di 2 atau 3 koperasi, nah nanti bisa diparalelkan dengan koperasi-koperasi yang lain tersebut polisnya. Jadi jumlah polisnya akan disesuaikan juga. Nah, oleh karena itu memang data NIK ya atau nomor induk kependudukan menjadi kritikal gitu ya Bapak dan Ibu, karena memang kita akan mengacu kepada nomor induk kependudukan tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, berikutnya adalah persyaratan kesehatan gitu ya. Nah, ini menjawab nomor 7 dan nomor 8 memang sebelumnya demikian di New Daperma ini memang dibutuhkan surat pernyataan kesehatan. Nah, surat pernyataan kesehatan ini seperti apa sih gitu ya? Kalau saya boleh jelaskan, surat pernyataan kesehatan ini hanya seperti formulir gitu Bapak dan Ibu. Nah, formulir tersebut Bapak dan Ibu tidak perlu ke rumah sakit, puskesmas atau ke dokter gitu ya. Nah, hanya mengisi informasi tersebut secara benar dan secara jujur gitu ya. Nah, untuk mengisi apabila misalnya contoh ada 2 syarat ya kalau untuk pengisian SPK ini. Yang pertama, apabila ada riwayat penyakit kronis sebelumnya seperti jantung, terus habis itu ada ginjal dan lain sebagainya gitu ya contoh. Nah, atau apabila pagu yang dipakai itu lebih dari 100 juta. Nah, ini wajib mengisi surat pernyataan kesehatan. Nah, bentuknya tadi ya, jadi formulir biasa nanti diisi secara jujur, nanti akan kita cek terlebih dahulu gitu ya. Nah, apa implikasinya dalam pengisian SPK itu? Ada 3 hal ya Bapak dan Ibu ya. Yang pertama, apabila Bapak dan Ibu sudah mengisi SPK, lalu perusahaan asuransi melihat bahwa oh ini tidak ada risiko yang signifikan nih. Kalau seperti itu berarti kita bisa langsung lanjutkan proses asuransinya tanpa adanya perubahan tarif premi. Kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Lalu yang kedua, apabila ternyata dilihat bahwa yang bersangkutan punya riwayat penyakit kronis nih, misalnya contoh punya penyakit jantung gitu ya, dan memang belakangan terakhir cukup frekuensi ininya ya mungkin serangan dan lain sebagainya. Nah, itu ada gitu ya dalam beberapa bulan terakhir. Nah, dalam konteks itu mungkin perusahaan asuransi juga bisa accept gitu ya, namun dengan premi yang di-adjust gitu. Nah, preminya biasanya ada premi tambahan gitu ya Bapak dan Ibu. Namun jangan khawatir Bapak dan Ibu, menurut pengalaman kami gitu ya, premi tambahan tersebut biasanya tidak akan terlalu tinggi gitu ya. Nanti biasanya hanya akan menyesuaikan ya dengan kondisi-kondisi premi yang
biasanya spare tambahannya sedikit gitu ya. Misalnya contoh existingnya 0,5 nih. Nah, terus karena misalnya ada riwayat tersebut menjadi 0,7, 0,8 atau 0,65 dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan case by case ya, secara kasus per perusahaan asuransi, per debitur ya, kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks ketiga, apa yang terjadi apabila nanti dari SPK itu mengisi SPK gitu ya. Nah, ketiga possibilities yang terjadi adalah penolakan gitu dari perusahaan asuransi gitu ya. Nah, itu mungkin terjadi Bapak dan Ibu dalam konteks misalnya sudah potensi risikonya cukup tinggi gitu ya, misalnya contoh seperti itu. Namun seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya, bahwa konteksnya kita bisa bekerja sama dengan lebih dari satu perusahaan asuransi. Artinya kita punya opsi banyak gitu ya Bapak dan Ibunya. Once kita misalnya contoh perusahaan asuransi ini tidak diterima di perusahaan asuransi ini, kita bisa mengajukan ke perusahaan asuransi yang lain gitu ya, kedua, ketiga dan lain sebagainya. Karena memang setiap perusahaan asuransi itu kan punya risk appetite ya, atau risiko atau mungkin preferensi risiko lah ya, bahasa yang tepatnya. Nah, risk appetite tersebut itu berbeda-beda di setiap perusahaan asuransi gitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan risk appetite tersebut untuk meminta consideration mereka dalam mengaccept atau menerima ya satu atau dua anggota yang memang memiliki risiko yang cukup tinggi, misalnya contoh seperti itu. Nah, itu hal-hal yang biasa secara statistik gitu ya. Makanya memang data-data tersebut perlu kita gather sebetulnya untuk dapat memberikan gambaran secara lebih detail terkait dengan statistik demografi dari anggota. Lalu berikutnya adalah yang penting adalah di sini bagi hasil gitu ya. Nah, kami sampaikan bahwa mungkin dari existing Daperma Bapak dan Ibu kan tidak ada bagi hasil gitu ya. Nah, di New Daperma ini kami memahami bahwa Bapak dan Ibu akan melakukan proses administrasi yang mungkin juga jumlahnya tidak sedikit gitu ya. Nah, dalam konteks ini seperti spiritnya adalah kooperasi adalah gotong royong gitu ya. Nah, maka setelah dipertimbangkan oleh Pak Joko, Pak Puspo, Pak Beni gitu ya. Nah, ini kita ada bagi hasil senilai 3% dari preminya. Artinya apa? Jadi nanti setiap koperasi primer akan mendapat 3% dari setiap premi yang dikelola gitu ya, yang nanti masuk ke dalam New Daperma ini. Nah, skemanya seperti apa? Jadi pemberian 3% ini nanti akan dibayarkan secara semesteran gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak dibayarkan secara bulanan dan juga tidak dipotongkan langsung dari premi gitu ya. Jadi disetorkan secara penuh terlebih dahulu. Nanti di setiap semester nanti New Daperma akan mengembalikan pengembalian premi 3% tersebut gitu ya. Karena memang supaya jumlahnya juga cukup signifikan gitu ya buat Bapak dan Ibu. Karena mungkin biar lebih kelihatan lah kalau misalnya proses 6 bulan tersebut, dan secara administrasi lebih tertib gitu ya, karena tidak setiap saat kita sampaikan. Kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya adalah batas pengajuan klaim gitu ya. Kalau misalnya kalau kita belajar dari existing Daperma, nah ini maksimum pengajuan klaim ini kan 6 bulan Bapak dan Ibu. Namun di New Daperma ini maksimum pelaporan, nah ini pelaporan ya Bapak dan Ibu ya, maksimum pelaporan adalah 30 hari. Nah, yang dimaksud dengan lapor ini apa? Nah, lapor ini bisa dinyatakan menjadi dua hal gitu ya Bapak dan Ibu. Yang pertama bisa dilakukan melalui dua hal. Yang pertama pelaporan lisan maupun pelaporan tertulis. Nah, saat Bapak dan Ibu mengetahui misalnya contoh ada anggota yang meninggal dunia gitu ya, nanti langsung dilaporkan saja ke tim Daperma, bisa melalui pesan singkat atau bisa melalui telepon gitu. Yang penting dinotis dulu, disampaikan dulu gitu ya. Oh Pak, nomor KTP segini atau nomor polis segini atau nama ini dari koperasi ini meninggal dunia gitu ya. Nah, dari tersebut nanti kita akan catat, kita akan register klaimnya. Nah, untuk pelengkapan dokumen, nah ini diberi waktu bisa sampai dengan 12 bulan gitu ya, sampai dengan dokumen tersebut lengkap. Nah, tapi memang kalau bisa jangan kelamaan gitu ya Bapak dan Ibu ya, karena kalau 12 bulan kan terlalu lama gitu ya. Kalau memang bisa lebih cepat lebih bagus gitu, karena tentunya penyelesaian pelengkapan dokumen klaim yang cepat itu kan tentunya mempercepat juga proses pembayaran klaimnya. Kira-kira seperti itu. Tapi kami memahami bahwa mungkin tidak semua daerah mudah gitu ya di Indonesia ini, sehingga kami memberikan fleksibilitas terkait dengan pengumpulan dokumen ini. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu.
Lalu terkait dengan dokumen klaim apa saja sih yang dibutuhkan gitu ya? Ada 3 dokumen klaim utama gitu yang diperlukan. Nah, yang pertama adalah mengisi formulir klaimnya ya. Jadi tentunya nanti ada mengisi formnya. Terus yang kedua adalah fotokopi KTP gitu ya atau ID yang memang sah diakui oleh negara gitu ya. Lalu yang ketiga adalah tergantung nanti kasusnya gitu ya. Kalau misalnya kasus meninggal dunia nanti akan disesuaikan terlebih dahulu meninggal dunianya ada di mana. Kalau meninggal dunianya di rumah nanti bisa menggunakan surat keterangan meninggal dunia dari kelurahan. Kalau meninggal dunianya nanti ada di rumah sakit, tentunya ada surat keterangan dari rumah sakit gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalnya meninggal dunianya itu ada di jalan gitu ya, misalnya karena kecelakaan, nah itu biasanya ada surat keterangan dari kepolisian. Nah, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi tergantung nanti konteks meninggal dunianya. Lalu apabila nanti untuk yang orang yang hilang, misalnya ya, misalnya melakukan perjalanan ke gunung atau mungkin melakukan perjalanan laut gitu ya, terus dinyatakan hilang gitu ya, tidak ada jejak. Nah itu ada 2 surat ya Bapak dan Ibu yang perlu dikumpulkan. Yang pertama adalah surat keterangan ya tentang terkait dengan kecelakaan, misalnya menghilang gitu ya, misalnya ada pendakian gunung, terus habis itu tidak ditemukan. Nah itu surat keterangan dari SAR ya, dari SAR, Badan SAR. Nah, nanti surat keterangan bahwa oke sudah dilakukan pencarian dan apa namanya tidak ditemukan gitu ya, dan sudah dilakukan penghentian pencarian. Nah ini dari sini. Dan yang kedua adalah surat tambahan ya dari ahli waris gitu ya menyatakan bahwa apabila nanti kalau ternyata yang bersangkutan ketemu dan kembali gitu ya nanti dikembalikan uang uang yang sudah diberikan gitu ya sebagai apa namanya benefit. Nah itu apa namanya itu tambahan dokumennya. Lalu berikutnya adalah dalam konteks cacat tetap gitu ya Bapak dan Ibu ya. Cacat tetap tentunya perlu ada surat keterangan dari dokter gitu ya menyatakan bahwa memang apa namanya kasus ini cacat gitu ya. Misalnya contoh apa tangan atau kakinya mohon maaf harus diamputasi dan lain sebagainya surat keterangan dari dokter tersebut. Nah itu adalah salah satu dokumen pendukung gitu ya. Dan yang terakhir adalah dokumen pendukung apa klaim yang relevan gitu ya. Nah ini dokumen pendukung ini sifatnya opsional. Artinya kalau memang diperlukan akan dimintakan. Namun 3 dokumen tadi yang di awal, 3 kategori dokumen tersebut itu yang paling kritikal gitu, yang paling dibutuhkan. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu di poin nomor 12 terkait dengan benefit dasar tetap gitu ya. Kalau mungkin kalau sebelumnya tidak diatur ya berapa persen. Nah, dalam konteks New Perma ini memang kita mengacu ke dalam kondisi polis ya yang memang persentasenya memang sudah diatur juga Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya contoh mohon maaf ya misalnya contoh terjadi kecelakaan terus mungkin karena kecelakaan tersebut akhirnya harus kehilangan sebelah mata gitu ya. Nah, itu benefitnya 50%. Nanti bisa disesuaikan dengan tabel benefit ini. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi nanti mohon maaf ya cacatnya nanti disesuaikan dalam tabel-tabel ini. Dan berikutnya terkait dengan jangka waktu pembayaran klaim gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi jangka waktu pembayaran klaim itu sebelumnya kan 15 hari gitu ya kalau mungkin existing Daperma. Nah, kalau di New Daperma ini mengacu ke peraturan memang di undang-undang ini ya memang diatur di undang-undang dan ditegaskan dalam POJK peraturan otoritas jasa keuangan memang maksimum adalah 30 hari dari tanggal persetujuan. Jadi setelah sudah disetujui dokumennya dan udah ada release and discharge form, nanti ada formnya, tanda tangan gitu ya, nanti 30 hari. Nah, kira-kira seperti itu. Namun demikian ini mungkin kalau saya boleh cerita sedikit bahwa 30 hari itu biasanya untuk nilai klaim-klaim yang besar gitu ya. Misalnya contoh kami menghandle klaim kapal gitu ya senilai 12 miliar gitu ya, 5 miliar, 3 miliar. Nah, ini memang biasanya mungkin butuh waktu yang lama gitu ya sampai dengan 30 hari. Namun demikian kalau misalnya apa namanya yang klaim-klaim yang sederhana gitu ya, misalnya jumlahnya tidak terlalu besar, biasanya akan disettle atau diselesaikan kurang dari 30 hari. Dalam beberapa case, misalnya dalam seminggu, bahkan 14 hari itu biasanya sudah selesai. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu berikutnya periode polis ya, yang semula bulanan gitu ya, Daperma karena memang bulanan. Nah dalam hal ini di New Daperma ini periode polisnya tahunan. Namun demikian pembayaran preminya tetap dibayarkan secara bulanan. Nah ini memberikan fleksibilitas buat Bapak dan Ibu untuk mengatur cash flow ya. Jadi, tapi ini opsional dalam konteks Bapak dan Ibu ngerasa bahwa, oh saya cash flow-nya ada kok buat bayar secara tahunan gitu ya. Nah ini juga kita berikan opsi untuk melakukan pembayaran tahunan. Namun demikian, by default kita juga sudah mengatur ya bahwa bisa pembayaran preminya dapat bisa dilakukan secara bulanan. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu.
Baik, mungkin saya masuk ke contoh kasus gitu ya supaya pemahaman kita bisa lebih dalam gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini saya ambil contoh kasus asuransi simpanan gitu ya atas nama Pak Budi gitu ya. Pada bulan Juli 2021, nah Pak Budi mendaftar menjadi anggota dari Koperasi Kredit Sejahtera. Nah, nilai dari simpanan Pak Budi adalah 50 juta gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kita tadi sudah sepakat ya bahwa nilai preminya, apa namanya, nilai suku preminya itu 0,5 per 1000, 0,5 per mil ya. Nah, 0,5 per mil dikali dengan 50 juta, maka premi bulanan Pak Budi itu adalah 25.000. Nah, periode aktif polisnya mulai dari Juli 2021 sampai Juli 2022. Oke, clear ya di sini ya Bapak dan Ibu ya. Lalu di bulan Agustus 2021 ceritanya Pak Budi melakukan penambahan pinjaman yang apa namanya yang semula 50 menjadi 55 juta ya. Jadi ada penambahan 5 juta. Nah, atas penambahan simpanan ini, nah ini akan dikenakan premi tambahan karena tentunya kan dalam in terms of risiko ini mengalami kenaikan gitu ya risikonya ya. Jadi 5 juta dikali 0,5 per mil. Nah, atas premi tambahan ini 0,5 per mil kali 5 juta. Nah, ini ada penambahan premi sejak di bulan Agustus Rp2.500. Nah, berarti sejak di bulan Agustus 2021 preminya jadi 25.000 plus 2.500 menjadi 27.500. Nah, yang premi tambahan 5 juta ini polisnya berlaku Agustus 2021 sampai Agustus 2022 gitu ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu ngerasa bingung gitu ya, nanti semuanya kita udah menggunakan sistem Bapak dan Ibu, jadi nggak perlu khawatir sih, jadi tinggal mengupload datanya saja, nanti dari situ sistem yang akan mengkalkulasikan sendiri, kira-kira seperti itu gitu ya, tapi mungkin saya akan jelaskan dasar-dasarnya. Lalu ceritanya di bulan September 2021 gitu ya, tidak ada penambahan nilai simpanan gitu ya, terus simpanan Pak Budi tetap senilai 55 juta. Nah, ini berarti preminya juga masih tetap ya, premi bulanannya seperti bulan Agustus gitu ya. Nah, itu yaitu adalah 27.500. Nah, kira-kira seperti itu untuk di bulan September pembayaran preminya. Lalu di bulan Oktober gitu ya, Pak Budi mohon maaf akhirnya harus tutup usia gitu ya. Nah, nilai benefit asuransi yang diperoleh oleh Pak Budi adalah, tadi kan ada 2 polis ya Bapak dan Ibu, yang pertama yang 50 juta di sini, yang kedua ada 5 juta di sini gitu ya. Jadi benefit yang didapatkan adalah 50 juta plus 5 juta, jadi 55 juta gitu ya Bapak dan Ibu ya. Namun ada catatan bahwa karena ini periodenya tahunan gitu ya, maka akan dibayarkan terlebih dahulu sisa apa namanya, sisa preminya sampai dengan akhir tahun gitu ya, sisa preminya. Nah, baru nanti apa namanya benefit asuransinya nanti dikeluarkan. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi, nah benefit asuransi ini 55 juta ini akan diserahkan kepada koperasi primer gitu ya. Jadi tidak diserahkan langsung kepada ahli waris sehingga nanti untuk pendistribusiannya sesuai dengan kebijakan dari masing-masing koperasi primer. Artinya misalnya contoh Pak Budi menyelesaikan dulu beberapa kewajibannya terlebih dahulu gitu ya. Mungkin masih tersisa di koperasi gitu ya, walaupun mungkin masih bentuknya simpanan, tapi mungkin kalau misalnya ada kewajiban-kewajiban, nah itu bisa diselesaikan dulu kewajibannya melalui selisih benefit tersebut. Nah, kalau misalnya nanti ada selisih lagi sisanya, nah sekiranya mau dikembalikan kepada ahli waris itu nanti dikembalikan kebijakan dari masing-masing koperasi. Nah, kira-kira seperti itu contoh kasusnya untuk asuransi simpanan. Oke, saya izin menyampaikan juga contoh kasus untuk asuransi pinjaman gitu ya, Bapak dan Ibu. Dengan menggunakan nama yang sama Pak Budi ya, pada bulan Januari 2021 melakukan pinjaman senilai 100 juta. Baik, seperti yang kita sudah sepakati ya bahwa suku preminya itu sama ya 0,5 per 1000 atau 0,5 per mil gitu ya. Nah 0,5 per mil nanti dikali dengan 100 juta, berarti premi bulanannya dari Pak Budi ini sejak mulai Januari 2021 adalah 50.000. Nah, kurang lebih seperti itu ya, periode polis aktifnya mulai dari Januari 2021 sampai dengan Januari 2022. Nah kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Lalu di bulan Februari Pak Budi melakukan penambahan pinjaman nih. Nah, semula apa namanya 100 juta menjadi 150 juta ya karena mungkin ada kebutuhan lain gitu ya. Pak Budi melakukan pinjaman tambahan senilai 50 juta. Nah, dalam konteks ini tentunya 50 jutanya akan kita asuransikan gitu ya. 50 juta dikali 0,5 per mil. Nah, 0,5 per mil dikali 50 juta, nilai preminya 25.000. Periode aktif polisnya mulai dari Februari 2021 sampai dengan Februari 2022. Nah, sejak dari Februari 2021 karena Pak Budi punya 2 polis ya, yang di sini yang 100 juta dengan 50 juta, maka preminya menjadi 50.000 plus 25.000 yaitu 75.000. Nah, sekali lagi nanti nggak usah bingung ya Bapak dan Ibu ya, karena kita akan menggunakan sistem informasi. Nah, semuanya nanti bisa dihitung langsung dari sistem tersebut.
Nah, pada bulan Maret, nah ceritanya Pak Budi punya rezeki nih ceritanya nih, apa namanya mungkin mendapatkan bonus dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya Pak Budi melakukan angsuran gitu ya senilai 25 juta. Mungkin langsung apa namanya untuk supaya nanti utangnya nggak terlalu banyak gitu ya Pak Budi ya. Nah, namun demikian karena memang tadi sudah dijelaskan ya bahwa kan Pak Budi punya 2 polis aktif ya, mulai dari 100 juta, yang 100 juta dan 50 juta gitu ya. Karena memang ada pengurangan seperti ini, nah kita tidak melihat sebetulnya pengurangan tersebut, maupun kalau misalnya terjadi, kredit default ya, misalnya contoh tidak dibayarkan angsurannya dan lain sebagainya. Nah, itu tidak apa namanya, dilihat dalam proses asuransi ini. Artinya preminya masih tetap gitu ya, Bapak dan Ibu 75.000. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi ini juga nanti dikembalikan lagi kebijakan masing-masing koperasi. Dalam konteks ini memang kita tidak melihat ya apa namanya apabila terjadi pengurangan angsuran. Kenapa? Karena penjelasannya ada di bawah gitu ya. Nah, di sini. Nah, pada bulan April 2021 Pak Budi meninggal dunia gitu ya, tutup usia. Nah, benefit yang diterima Pak Budi berapa sih sebetulnya? Nah, kan karena ada 2 polis tadi ya, yang 100 juta dan 50 juta, maka benefit yang diterima Pak Budi adalah 150 juta. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kita tidak melihat bahwa termasuk performance kreditnya gitu ya, apabila ada kredit default, mungkin ada apa namanya, kita tidak bayar angsuran berapa kali gitu ya, atau pengurangan-pengurangan tersebut. Nah, tujuannya sebenarnya apa sih? Nah, seperti yang sama ya di apa namanya asuransi tabungan. Nah, kami memastikan bahwa apa namanya tidak ada sisa-sisa kewajiban dari Pak Budi gitu ya, misalnya kayak sisa bunga pinjaman atau sisa yang lain gitu ya. Nah, ini bisa di-cover oleh sisa dari benefit ini. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu gitu ya. Karena tentunya misalnya contoh Pak Budi meninggal dunia terus mungkin ada sisa angsuran gitu ya, sisa bunga pinjaman dan lain sebagainya. Nah, itu bisa di-cover melalui sisa dari benefit ini. Nah, nanti alokasinya sama gitu ya seperti yang saya jelaskan tadi pada asuransi simpanan. Artinya apa namanya seluruh benefit ini akan dibayarkan terlebih dahulu kepada koperasi primer gitu ya. Nanti koperasi primer yang akan mengalokasikan misalnya contoh 100 jutanya dibayari untuk apa namanya melunasi sisa pinjaman dari Pak Budi. Lalu 25 jutanya untuk sisa bunga pinjaman gitu ya. Nanti masih ada sisa 25 juta lagi nanti dikembalikan kepada ahli waris misalnya contoh seperti itu. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut akan dikembalikan kepada masing-masing koperasi primer. Kira-kira seperti itu gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jika nanti Bapak dan Ibu apa namanya tertarik gitu ya untuk masuk dalam asuransi Indah Perma ini gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu diminta untuk dapat mengisi ini ya, formulir ini gitu ya. Formulir ini nanti akan disampaikan oleh Pak Joko. Nah, nanti apa namanya diisi informasi di dalamnya yaitu ada berisi nanti nama puskopditnya siapa, nama kopditnya, alamat, nomor telepon, WA dan alamat email. Nah, pastikan alamat emailnya benar Bapak dan Ibu ya karena setelah Bapak dan Ibu mengisi formulir ini nanti kami akan membalas dengan memberikan username dan password yang masuk ke dalam email masing-masing dari masing-masing apa namanya koperasi primer. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan untuk dapat mengakses sistem informasi kami. Nah, sistem informasi yang sudah kami sediakan. Nah, sistem informasi seperti apa? Nah, ini saya izin menjelaskan sedikit gitu ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa mengakses melalui daperma.com gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa mengakses melalui daperma.com. Nah, di sini ada penjelasan-penjelasan semuanya Bapak dan Ibu ya. Mulai dari jaminannya, lalu juga mulai dari apa namanya? Ada FAQ, kami menyediakan FAQ juga. Jadi FAQ ini adalah apa namanya pertanyaan-pertanyaan ya dari apa namanya sosialisasi kami sebelumnya. Kami coba masukkan di sini supaya Bapak dan Ibu bisa membaca ulang gitu ya. Termasuk kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup unik di apa namanya sesi ini, nanti kami akan tambahkan juga dalam FAQ. Nah, di sini ada login koperasi. Jadi nanti bisa masuk ke dalam sini untuk masuk ke dalam sistemnya gitu ya. Nah, di dalam homepage utama nanti Bapak dan Ibu juga dapat melihat penjelasan yang sudah saya jelaskan pada hari ini. Kira-kira seperti itu. Nah, datanya apa saja sih untuk melakukan deklarasi gitu ya Bapak dan Ibu? Datanya simple. Nah, untuk asuransi simpanan kami membutuhkan nama anggota, jenis kelamin, tanggal lahir gitu ya, alamatnya. Lalu ini formatnya semua dalam Excel ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti bisa di-download gitu ya. Terus profesinya seperti apa nanti dijelaskan profesinya apa. Lalu berikutnya apakah ini bentuk pertanyaan ya tidak ya Bapak dan Ibu ya. Apakah Anda anggota TNI atau Polri? Pertanyaan ini perlu Bapak dan Ibu karena di perusahaan asuransi memang mengkategorikan profesi TNI dan Polri itu mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan profesi yang lain. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Sehingga
memang pertanyaan ini diperlukan. Namun demikian tidak ada pengaruhnya Bapak dan Ibu dalam konteks apa namanya, apabila ada anggota yang memang anggota TNI Polri, ya itu nanti tidak ada penambahan premi juga. Namun demikian kami tetap membutuhkan gitu ya, karena perlu dalam konteks perhitungan statistik demografinya. Kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya yang seperti yang saya jelaskan tadi ya, yang terkait dengan SPK. Nah ini apa namanya, apakah ada riwayat penyakit kronis? Tinggal dijawab ya atau tidak saja. Nah, berikutnya terkait dengan saldo, nanti saldo simpanannya nanti bisa dimasukkan di sini, terus periode awal asuransi mulai per periode kapan dan nomor KTP-nya berapa. Nah, ID KTP ini penting ya, Bapak dan Ibu, 16 digit itu. Lalu di asuransi simpanan bedanya apa? Sebenarnya sama deklarasi Excel-nya, namun demikian ada 2 informasi tambahan. Yang pertama nomor pencairan kredit dan tanggal pengajuan kredit tanggal berapa. Nah ini juga diperlukan ya Bapak dan Ibu. Bisa jadi kan misalnya contoh pengajuan kreditnya sejak 2019 gitu ya, tapi periode awal asuransinya per Juli 2021 ini juga tidak ada masalah gitu ya. Periode polisnya seperti yang saya jelaskan tadi ya, secara tahunan nanti bisa diperpanjang di tahun berikutnya gitu ya. Nanti nilai benefitnya juga bisa di-adjust. Misalnya contoh di tahun ini kita pakai 100 juta, nanti di tahun depan saat renewal karena memang sudah ada apa namanya pembayaran-pembayaran gitu ya. Nah, nilai sisa pinjamannya tinggal 30 juta ya kita bisa menggunakan angka 30 juta pada renewal tahun berikutnya. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini alur informasinya. Jadi seluruh informasi nanti dari koperasi primer nanti bisa diupload via Excel gitu ya, atau di input satu persatu. Kami juga menyediakan API, tapi mungkin kita akan tidak membicarakan masalah API karena sudah cukup teknis sekali. Tapi kami menyediakan untuk Bapak dan Ibu yang mungkin koperasinya siap. Kami juga bisa membuka apa namanya untuk push data secara elektronik langsung gitu ya menggunakan API. Nah, tapi kita juga bisa menyediakan data melalui Excel. Terus habis itu di entry sendiri satu persatu juga bisa gitu ya. Nah nanti kami akan melakukan proses verifikasi, nanti akan koordinasikan perusahaan asuransi untuk penerbitan polisnya. Kira-kira seperti itu. Nah, deklarasi polis Bapak dan Ibu, nah ini caranya seperti apa? Jadi nanti saat Bapak dan Ibu sudah masuk, nih contohnya saya pakai koperasi PPM gitu ya. Nah nanti sudah masuk, lalu masuk di sini tambah data, nanti ambil aja kategorinya simpanan atau pinjaman gitu ya. Diklik nanti Bapak dan Ibu juga dapat melihat dashboard ini. Nah, dashboard ini statistiknya juga, jadi nanti bisa melihat berapa banyak sih anggota yang sudah diasuransikan, berapa banyak premi yang sudah dikumpulkan, terus apa namanya status polisnya seperti apa, termasuk status klaimnya seperti apa nanti bisa dilihat di sini. Kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini caranya kalau misalnya untuk mau mengupload data, jadi Bapak dan Ibu punya pilihan bisa mengisi satu persatu, mengisi form ada di bawah sini gitu ya, atau mengupload dengan Excel, nanti tinggal download di sini ya template-nya Bapak dan Ibu, lalu diisi Excel-nya yang tadi, nah lalu diupload ulang di sini nanti akan diproses oleh sistem gitu ya, melakukan perhitungan premi dan lain sebagainya. Atau jika Bapak dan Ibu mungkin belum terbiasa dengan sistem informasi ini yang memang harus menggunakan login gitu. Nah, kami juga menyediakan nih upload form gitu ya tanpa harus login. Nah, nanti bisa masuk ke daperma.com. Nanti ada pilihan menu di atas. Nah, ini ada upload form gitu ya. Nah, nanti tinggal diisi saja nama username user uploadnya siapa, terus habis itu nomor teleponnya berapa, alamat email untuk nanti perlu kami klarifikasikan gitu kalau memang diperlukan, nama koperasinya, serta nanti diisi ya apa namanya Excel-nya tadi. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Jadi nanti bisa download ada di sini ya. Jadi kami juga menyediakan template Excel-nya, tinggal di-download, diisi, lalu di-upload di sini. Caranya cukup mudah. Ya, ini tanpa harus login. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak prefer untuk masih proses belajar lah, misalnya contoh seperti itu. Karena nanti kami dorong akan menggunakan sistem gitu ya, karena apa sertifikat asuransinya juga diterbitkan per orang itu ada di sistem semua. Nah ini surat pernyataan kesehatan Bapak dan Ibu. Jadi ini informasi yang contoh aja yang memang dibutuhkan untuk pengisian gitu ya Bapak dan Ibu. Nah sekali lagi tidak perlu Bapak dan Ibu pergi ke rumah sakit verifikasi kesehatan, kira-kira seperti itu. Lanjut ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi yang berikutnya.
Ya, mohon izin Bapak dan Ibu. Tadi mohon maaf putus ya koneksi saya. Baik, saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya terkait dengan sertifikat asuransi gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi di sertifikat asuransi seperti yang saya jelaskan tadi nanti akan diterbitkan per individu. Nah ini contoh sertifikatnya. Jadi nanti akan diterbitkan per masing-masing individu per produknya nanti. Oke, nah ini juga pengajuan klaimnya. Bapak dan Ibu bisa melakukan pengajuan klaim, melihat status pengajuan klaim juga langsung ada di sistem, sehingga nanti lebih terkontrol gitu ya. Jadi bisa melihat juga nanti sudah sampai mana sih proses klaimnya, nanti ada menu klaim gitu ya, dari masing-masing koperasi nanti bisa dicek dalam menu tersebut gitu ya. Nah, di sini kami juga sudah menyediakan beberapa FAQ terkait dengan produk ini. Nah, nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen lihat di sini bisa melihat di website juga bisa. Nah, tentunya yang paling update nanti ada di website ya, karena kami update secara berkala. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Bapak dan Ibu. Semoga cukup jelas gitu ya Bapak dan Ibu ya. Sekiranya saya juga sangat senang apabila kita juga bisa berdiskusi banyak hal sehingga nanti bisa membuat Bapak dan Ibu lebih jelas. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator Pak Yusuf. Monggo silakan Pak Yusuf. Baik, terima kasih banyak Mas Audit. Suara saya bisa terdengar Mas Audit? Ya betul, masih terdengar. Oke, baik. Kita masuk ke sesi tanya jawab, tapi sekarang saya akan mencoba menginventarisir pertanyaan-pertanyaan yang sudah melalui chat ya. Nah, langsung saja saya bacakan pertanyaan di chat. Yang pertama dari Kopka Yoga. Surat pernyataan kesehatan apabila limit pagu 100 juta nih Pak, terkait limit pagu ya. Pagu itu apa ya? Nah, beliau menanyakan pagu Pak. Mas Audit bisa dijelaskan? Ya. Pagu itu limitnya. Saya boleh share screen lagi kali ya. Sebentar ya, Pak Yusuf ya. Ya. Sebentar, saya coba cari filenya dulu. Yang tadi yang di atas ya, yang tabel ya. Ya, sebentar. Nah, yang ini ya tadi ya. Oke. Nah, yang tadi kan memang oke. Nah, ini ya. Jadi sebetulnya limit maksimum Bapak dan Ibu sebetulnya ya dalam konteks ini. Nah, kalau boleh saya jelaskan lagi. Nah, sebelumnya kan Bapak dan Ibu untuk maksimal simpanannya itu kan 30 juta di existing Daperma. Nah, sekarang di program Daperma ini, nah ini bisa maksimum sampai dengan 300 juta. Nah, begitu juga dengan pinjamannya yang semula itu 100 juta gitu ya. Karena kan yang di cover hanya maksimum 100 juta gitu ya Bapak dan Ibu ya kalau di existing Daperma. Nah, ini menjadi 300 juta. Nah, yang dimaksud dengan pagu itu maksimum covernya. Tapi mungkin kalau boleh saya jelaskan lagi lebih singkat gitu ya. Ini adalah patokan untuk automatic cover, artinya yang bisa langsung pre-approval oleh perusahaan asuransi. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu punya case-case yang mungkin punya limit, misalnya ada orang yang melakukan pinjaman nih dengan koperasi Bapak dan Ibu, tapi nilainya 1 miliar. Nah, itu bisa tetap diajukan ke kami, tapi memang dengan skema case by case, artinya perlu di-approve terlebih dahulu. Nah, once sudah di-approve, nah itu bisa dijalankan. Nah, ini mungkin saya sedikit cerita ya, sharing ya, di pengalaman di beberapa bank daerah gitu ya, BPD maupun BPR. Nah, misalnya limit-limit besar seperti itu misalnya 1 miliar. Nah, kalau misalnya limit-limit yang di bawah ini, misalnya kayak contoh cuman pinjam katakanlah 10 juta, 20 juta, nah itu bisa langsung diproses gitu karena otomatis asuransinya langsung bisa nempel gitu ya, langsung attach. Nah, dalam konteks 1 miliar nanti skemanya berbeda gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi harus pre-approval terlebih dahulu. Nah, data-datanya nanti disubmit terlebih dahulu, kita cek misalnya ada anggota dewan gitu ya, nanti kita cek semuanya data-datanya, kebenarannya dan lain sebagainya. Nah, nanti dari situ baru nanti kita lakukan minta persetujuan secara case by case kepada perusahaan asuransi. Nah, once perusahaan asuransi sepakat, oke, saya mau cover nih orang ini dengan nilai 1 miliar misalnya contoh seperti itu. Nah, nanti kita bisa cover 1 miliar. Nah, basis preminya juga dari 1 miliar dan benefitnya juga yang diterima apabila yang bersangkutan tutup usia, nah itu 1 miliar. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, baik. Mudah-mudahan terjawab ya dari Koperasi Kopka Yoga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Mas Audit, bagaimana kalau anggota TNI, karena kami primer Koperasi TNI dan Angkatan Udara, Dapermakan kami tidak bisa ikut. Jadi ini pertanyaannya bagaimana terkait dengan anggota TNI? Apakah bisa diasuransikan atau tidak? Nggak ada masalah Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalnya anggota TNI atau Polri itu tidak ada masalah. Tapi memang kami minta
di sini sebetulnya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita minta untuk dideklarasikan. Jadi saat minta mengisi kan ada pertanyaan itu yang di Excel itu tadi ya Pak ya, Bapak dan Ibu ya, di Excel itu nanti salah satu pertanyaan apakah Anda anggota TNI atau Polri, nanti tinggal dijawab iya saja, nggak ada masalah karena nanti itu kami butuhkan sebetulnya untuk perhitungan statistik. Tapi by asuransi ini by produk kita tidak membedakan ya produk anggota TNI atau Polri dalam in terms of premi ya. Jadi preminya tetap sama dengan seperti profesi yang lain. Kira-kira seperti itu, dan bukan berarti tidak bisa ya Pak Satya ya. Jadi tetap tetap bisa di cover dalam produk ini. Kira-kira seperti itu Pak Yusuf. Oke, baik. Terima kasih Mas Audit. Mudah-mudahan terjawab ya. Jadi dari Koperasi Satya Jaya ternyata TNI Polri bisa di-cover juga. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari KSP Mitra Sartika. Tidak pernah lama kami membayar dengan berdasarkan laporan neraca bulanan, baik simpanan maupun pinjaman. Untuk Nyuda Perma baru ini, apakah pembayarannya perorangan setiap pencairan pinjaman? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan keduanya, untuk Nyuda Perma lama, apakah masih berlaku hingga pinjaman anggota yang bersangkutan lunas? Mungkin yang pertanyaan pertama Mas Audit, nanti pertanyaan kedua Pak Joko ya kalau sudah masuk, atau Pak Puspo nanti. Ya, Mas baik. Audit. Saya menjawab pertanyaan pertama ya. Terima kasih pertanyaan Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk betul. Jadi memang basisnya bukan dari neraca lagi Bapak dan Ibu, tapi lebih kepada pinjaman masing-masing. Jadi kita mengacu kepada per individu lagi. Jadi bukan langsung dibuat secara kelompok langsung dihitung dari neraca saldo simpanan atau pinjaman. Karena memang perusahaan asuransi ini kan memang melihat risiko ini kan bukan per kelompok seperti itu ya. Memang kita lihat tetap per kelompoknya, tapi akan di breakdown lagi secara lebih rinci orang per orang di dalamnya gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi memang polisnya juga akan terbit sesuai dengan orang per orangnya. Kenapa? Karena klaimnya juga orang per orang gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi memang prosesnya seperti itu, dan itu memang lumrah di perusahaan asuransi, prosesnya seperti itu gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi betul sekali kita akan basisnya orang per orangnya, dan memang betul setiap basisnya kita akan sesuaikan dengan benefitnya setiap pencairan pinjamannya. Namun demikian misalnya contoh multi years nih pinjamannya yang seperti saya jelaskan tadi gitu ya Bapak dan Ibu. Misalnya saya contoh melakukan pinjaman 100 juta tapi dengan tenor pinjaman saya 3 tahun gitu ya. Nah, di tahun pertama saya sudah melakukan pembayaran sampai dengan 25 juta. 25 juta. Berarti sisa pinjaman saya kan 75 juta. Nah, saat nanti karena ini polisnya tahunan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa diperpanjang di tahun berikutnya. Jadi tahun berikutnya saya mau perpanjang nih polisnya saya gitu ya, tapi saya nggak mau pakai 100 juta lagi bisa. Jadi nanti kita basisnya benefitnya pakai benefit yang berikutnya, sisa pinjaman saya tinggal 75 juta. Nah, saya bisa pakai 75 juta tersebut di tahun kedua. Nah, begitu juga nanti di tahun ketiga misalnya sisa pinjaman saya tinggal 25 juta. Nah, saya nggak mau pakai yang 100 juta atau 75 juta nih, saya mau pakainya 25 juta aja. Nah, itu juga boleh. Nah, kebijakan itu nanti kembalikan kepada masing-masing koperasi. Tentunya kan semakin besar benefit, kan ini garis lurus ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya semakin besar benefitnya pasti semakin besar juga nanti preminya. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Untuk yang berikutnya mungkin silakan Pak Joko atau Pak Puspo yang menjawab. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Menjawab pertanyaan dari Kopdit Mitra Sartikasi ya. Untuk Nyuda Perma lama sudah ditutup sesuai dengan surat dari Inkopdit, yaitu pada bulan Juli tahun 2021. Sehingga nantinya kalau masih ada saldo pinjaman dari anggota, untuk perlindungannya nanti bisa dialihkan ke Nyuda Perma. Misalnya begini, misalkan si A pada saat ini saldo pinjamannya masih 10 juta. Karena Nyuda Perma lama sudah tutup, lah yang 10 juta nanti dilaporkan ke Nyuda Perma. Mungkin itu tambahan dari saya, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, selanjutnya dari Minar Intan. Pengajuan klaim apakah primer langsung atau via Puskopdit? Kalau pinjaman untuk KPR, apakah bisa masuk kategori Nyuda Perma? Jadi ada 2 pertanyaan nih Mas. Jadi yang pertama, klaim itu lewat primer atau via Puskopdit. Kemudian yang kedua, pinjaman KPR itu bisa dikategorikan asuransi nggak Pak? Silakan Pak Saudit.
Ya, jadi yang pertama terkait dengan pengajuan klaim ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita sudah menggunakan sistem informasi terintegrasi ya Bapak dan Ibu ya. Nah, pengajuan klaim tersebut bisa dilakukan melalui sistem ini yang tadi laperma.com. Nanti Bapak dan Ibu kan punya login yang masing-masing gitu ya. Nah, login username dan password tersebut nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan deklarasi penutupan asuransi plus juga melakukan pelaporan klaim. Nah, saat Bapak dan Ibu melakukan pelaporan klaim, karena ini kita sudah menggunakan sistem gitu ya. Nah, sebetulnya otomatis Puskopdit dan pihak-pihak lain gitu ya, Inkopdit, Puskopdit, nah itu semua langsung bisa terinformasikan gitu Bapak dan Ibu. Jadi sebetulnya nggak harus via Puskopdit lagi, tapi melaporkan via sistem, tapi otomatis nanti Puskopdit akan tahu proses klaimnya. Kira-kira seperti itu gitu ya, karena kita sudah menggunakan sistem. Itu pertanyaan pertama ya. Lalu yang kedua terkait dengan KPR. Nah, sebenarnya kalau misalnya yang proses KPR gitu, misalnya jiwanya atau si anggota tersebut mau diasuransikan juga itu nggak ada masalah Bapak dan Ibu. Misalnya contoh si A nih melakukan pinjaman KPR senilai dengan 500 juta. Seperti yang saya jelaskan tadi ya Bapak dan Ibu ya. Atau misalnya contoh KPR misalnya nilainya agak besar ya, misalnya contoh 1 miliar gitu ya, misalnya contoh seperti itu. Nah itu tetap bisa diasuransikan melalui Daperma ini gitu ya, Nyuda Perma ini. Namun demikian untuk nilai yang di atas pagu tadi ya, terus di atas limit-limit tadi, nah ini perlu di pre-approval terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi. Misalnya contoh nilainya tadi 1 miliar ya. Nah itu nanti diajukan saja terlebih dahulu ke Daperman lewat sistem. Nanti dari sistem dia akan langsung membaca masuk ke kategori case by case. Nah, saat masuk ke kategori case by case, Bapak dan Ibu nanti artinya perlu pre-approval dulu oleh perusahaan asuransi. Nah, ada memang kemungkinan besar permintaan dokumen tambahan. Namun demikian, kalau memang tidak ada proses tambahan, terus perusahaan asuransi langsung melakukan approval, nah itu nanti kita bisa menggunakan basisnya langsung dari 1 miliar. Nah, perhitungan premi dari 1 miliar, benefitnya juga nanti kalau yang bersangkutan usia juga nanti dari 1 miliar. Nah, kira-kira seperti itu. Preminya juga dari 1 miliar tersebut gitu ya. Nah, tapi case by case itu memang biasanya ada permintaan dokumen-dokumen tambahan. Yang minimal biasanya SPK sih, surat pernyataan kesehatan bahwa yang bersangkutan memang dalam kondisi sehat. Nah, intinya seperti itu. Itu sih Bapak dan Ibu. Masih di Saudit. Ini ada pertanyaan tambahan dari Bu Minar Intan. Pak, berarti tiap anggota polisnya tiap bulan akan berubah-ubah, gitu, Mas? Polisnya nggak berubah-ubah sih Bapak dan Ibu ya. Lebih kepada gini sih, yang seperti yang saya jelaskan tadi ya. Berarti kalau misalnya nanti berkurang pinjamannya, nah itu tidak akan berubah karena kita akan pakai pagu awal, nilai pinjaman awal gitu ya. Jadi tidak berubah di sana. Kecuali kalau misalnya yang bersangkutan ada penambahan pinjaman. Nah itu dari sisi pinjaman ya. Kalau simpanan juga kita tidak melihat dari pengurangan simpanan